Oke, nextnya adalah Bismillah. Nextnya adalah untuk yang master degree ya teman-teman ya. Master degree untuk yang Fulbright Master Degree Program Scholarship itu ya. Nanti di sini akan ada 1 sampai 2 tahun paling ya. Eh, Bidang studinya apa? Bebas kecuali medicine, dokter ya, kedokteran. Kedokteran lebih spesifik lagi yang nggak boleh itu adalah kedokteran yang berhubungan sama pasien langsung, yang ada clinical patient contact. Kenapa? Untuk memitigasi risiko-risiko yang tidak diinginkan ya. Sehingga untuk yang lain oke, bisa nge-apply. Sekali lagi bisa apply ya. Apply dan berhak untuk masih dapat grant-nya ini. Lalu teman-teman syaratnya apa? Minimal S1, lalu GPA-nya itu kan IPK-nya 3 dari 4 seperti itu kan, so far kita 4 ya. Oke, lalu nanti ada ITP-nya berapa? 550 itu kan ya. Kalau ITP-nya 550, kita bilang saja ya, jangan terlalu wah ITP-nya 550 tidak, bukan ya, saja, mindset dulu ya. Lalu kalau misalkan sudah pernah TOEFL IBT minimal 80 gitu kan ya. Kalau sudah pernah ada IELTS-nya minimal 6,5 seperti itu. Lalu ada Duolingo kalau teman-teman sudah yang ditambah ini baru ya. Baru, jadi tidak harus tuh kalau misalkan maunya Duolingo emang enggak tuh ya. Duolingo kan cuma berapa itu ya, $59 kalau nggak salah gitu kan ya. Kalau TOEFL ITP itu 650.000. Jadi teman-teman boleh memilih yang mana, karena Duolingo tuh kayaknya lebih cepat dan nggak apa ya, lebih cepat dapat keluar hasilnya seperti itu. Kalau TOEFL ITP kan nunggu 2 minggu, ITP 2 minggu, IBT 2 minggu, IELTS 2 minggu. Terutama IBT sama IELTS itu kan $250, 3 juta, lumayan ya. Kalau di beasiswa lain kan ada yang syaratnya harus ada IBT sama IELTS, itu udah modal 3 juta sendiri gitu kan ya, belum untuk kelasnya. Tapi kalau TOEFL ITP 650. Kalau misalkan belum pede sama TOEFL ITP gimana, nanti bisa apa namanya? Nanti kita bahas ya. Masih simulation dulu boleh ya. Lalu teman-teman di sini syaratnya hampir sama kayak tadi ya. Hampir sama seperti itu yang sebelumnya di video sebelumnya. Untuk syarat umumnya siapa-siapa aja. Ini yang nggak boleh gitu kan ya. Nggak boleh mendaftar untuk apa namanya? Daftar untuk ke beasiswa ini, tapi overall saya yakin teman-teman nggak bisa baca dan nggak ada yang nggak eligible, semuanya eligible ya. Apa yang kita butuhin gitu, yang butuhin itu one page study objectives, kita butuh satu objektif ya. Cara bikinnya gimana nanti akan ada sendiri ya, lalu akan ada kita bahas sendiri. Oke, personal statement juga ya. Oke, lalu kalau misalkan ada publikasi itu kan ya, ada publikasi itu ditulis semua, dicantumkan ya, sama juga academic writing sample gitu ya nanti. Kayak apa itu academic writing sample nanti ya, mana aja. Lalu kalau misalkan recent dari TOEFL ITP gitu ya, less than 2 years old gitu kan ya. 2 years-nya dari mana? Dari tanggal 15 Februari tentunya ya. Begitu tanggal di TET itu tanggal 15 Februari itu maksimal expire-nya 2 tahun yang lalu gitu ya. Karena kan memang TOEFL ITP expire-nya 2 tahun. Ya, di sini sekarang 3 ya. 3 letter of reference gitu kan ya, dari employer atau university lecturer gitu ya. Employer itu boleh employer atau previous employer juga boleh. Jadi misalkan saya baru kerjanya di satu tempat gitu ya, udah di situ sama bosnya, koordinatornya dan segala macam ya. Koordinatornya kah, atau headnya, atau supervisornya, atau manajernya gitu, nggak harus direksinya. Kalau emang ternyata langsung direksi ya langsung direksi aja, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan dosen, jadi sekarang kontak dari si bapak ibu dosen pembimbingnya kah, dosen walinya kah gitu kan ya, boleh nanti sekalian di kontak bilang saya mau ngajuin bu ya, saya mohon izin untuk minta surat referensi dari ibu gitu kan ya, atau bapak seperti itu. Oke, baik. Akademik transkrip sama ijazahnya itu juga dalam bilingual, original language sama English translation, harus bilingual gitu kan ya. Kalau misalkan cuma bahasa Indonesia aja berarti kita harus translate ya. Lalu ada KTP sama CV ya. Oke, semuanya ini harus dalam bahasa Inggris ya. Nanti kalau nggak ada gimana ya, nanti ikut jasa translator gitu kan, translator berbayar tentunya, karena butuhnya translator berbayar yang certified ya, bukan sekedar translate sendiri, apalagi pakai AI. Sebenarnya pakai AI bisa sih, cuman nggak ada stempelnya guys. Jadi kalau ada jasa translation berbayar itu mereka ada stempel verifikasi bahwa mereka sworn translator. Jadi penerjemah yang tersumpah gitu kan ya. Jadi isinya benar-benar translate-nya sudah tersumpah untuk
benar adanya seperti itu. Deadline-nya kapan? 15 Februari 2025 ya. Kalau pas oke. Lalu sudah boleh untuk buka, nanti teman-teman register online ya. Nanti kita langkah untuk register online-nya bisa bisa nanti pakai di sini, langsung klik dan isi semuanya ya, langsung register emailnya dan ngisi semuanya, isi data-datanya dulu ya. Nanti yang hal-hal yang lain seperti letter of reference dan study objektif dan personal statement itu akan kita bahas. Oke. Kalau ada nanya-nanya bisa langsung ke info Fulbright_id @minf.or.id. Oke, 15 Februari sudah ngisi. Jadi goal pertama teman-teman untuk yang S2 ini adalah register online, bikin account di situ ya. Isi semuanya, isi data-data pribadi, KTP dan segala macam, diisi semua di situ sampai nanti ada sampai teman-teman bisa bisa untuk apply beasiswanya. Ya. Tolong diisi data-datanya dulu. Oke, next untuk yang PhD in the next video. Assalamualaikum.